Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita memuliakan Allah, ayah rohani kita, wali agama Aceh, ayahanda kita bersama Abuya. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau, Amin ya umur yang Allah. panjang, dan dicapaikan oleh Allah segala hajat dan cita-citanya. Amin ya Allah. Juga takdim kemuliaan kepada Umi Inja dan juga kepada para masyayikh, para tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Profesor Dr. Haji Dato Susilil Azam yang kami hormati, Dr. Haji Fakhrul Razi dari Malaysia yang kami hormati, juga sahabat kami Bapak Jamaluddin Idham, anggota DPR RI yang kami hormati, Kepala BNN Aceh Brigadir Jenderal Polisi Bapak Dedi Tabrani. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, anggota DPR Aceh Selatan, dan juga yang kami hormati wali-wali Nanggro Tauhid Tasawuf yang berhadir baik dari Jakarta, dari Padang, dari seluruh Aceh, khususnya para gubernur, para pecinta Tauhid Tasawuf. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Kominfo Aceh, perwakilan daripada Bupati Aceh Jaya, Asisten 2 bersama dengan rombongan, para hadirin hadirat, ibu bapak sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami di momen haul hari ulang tahun Ulama Besar Aceh, ayahanda daripada ayah rohani kita yang bernama Abuya Syekh Budawali Al-Khalidi, sejarah hidup salah seorang ulama besar Aceh, pendiri pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh, dan seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang disusun oleh ayah rohani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditinjau dilihat dari segi keturunan, Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari buah perkawinan Haji Muhammad Salim bin Malin Palito yang berasal dari Kota Baru, Rau-Rau, Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan Siti Janadat, putri kepala desa yang bernama Keciknya Ujung dari Kota Pala, Labuhan Haji. Haji Muhammad Salim merantau ke Aceh sebagai guru agama di Labuhan Haji dan juga di Mangke. Adapun pendidikan adalah Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau lahir di Blangporoh, di suatu desa di Kecamatan Labuhan Haji pada tahun 1917. Ketika Abuya berumur 6 tahun, ibu tercinta meninggal dunia. Lalu Abuya diasuh oleh ibu tiri beliau yang dikenal panggilannya dengan Mak Indo.
sambil belajar kepada ayahandanya. Membaca Al-Quran, belajar ilmu-ilmu pokok-pokok keagamaan. Beliau juga bersekolah di kota Trim, yaitu sekolah HIS, sekolah milik Belanda, selama 4 tahun. Ayahnya sangat sayang pada beliau karena melihat tanda-tanda kemuliaan pada masa yang akan datang, kecerdasan dan kesalehannya. Lalu ayahanda mengantarkan beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ali yang berasal dari lapisan Aceh Besar, yang mengajar di Pasar Lama Labuan Haji selama 2 tahun. Kemudian ayahandanya mengantarkan beliau ke Belangpidi belajar kepada Syekh Mahmud untuk belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Pada waktu itu beliau telah dikira alim karena sudah dapat mengajar berbagai ilmu pada santri-santri selama 3 tahun. Beliau sangat rajin beribadah dan mentalaah kitab-kitab. Kemudian pada tahun 1935 beliau berangkat ke Banda Aceh untuk menambah ilmu kitab pada Syekh Haji Hasan Burungkali dan juga mengenai ilmu qiraat kepada Tengku Haji Hasbullah di Indrapuri. Beliau belajar tidak pernah dibelanjai dari kampung atau orang tua, melainkan dari kasih sayang masyarakat setempat. Sebab setiap orang melihat beliau, timbullah rasa kasih sayang di dalam hatinya. Maka apapun keperluan beliau tidak terasa sulit untuk didapati. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh, disingkat dengan PUSA, mengirim beberapa pemuda yang berpengetahuan agama lagi cerdas ke Padang, Sumatera Barat, termasuklah beliau, untuk belajar di normal Islam. Salah satu pendidikan modern yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus, tamatan belajar di Mesir. Beliau belajar hanya 6 bulan, sebab beliau melihat pelajarannya sangat rendah dibandingkan ilmu yang beliau miliki di Aceh. Oleh seorang ulama Sumatera Barat yang bernama Khatib Ali, mengajak Abuya untuk mengajar dan berdakwah di dalam mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i yang terancam keberadaannya di Sumatera Barat karena tumbuh paham baru, yaitu paham Wahabi dan anti mazhab. Beliau sangat pintar di dalam mengemukakan dalil-dalil dalam berdiskusi dan sangat fasih di dalam menyampaikan, sehingga beliau digelar dengan Tuanku Mudo Aceh. Juga beliau menghadiri majelis-majelis pengkajian Syekh Haji Muhammad Jamil Jahu dan Syekh Haji Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu ulama-ulama besar yang berpengaruh di Sumatera Barat. Kemudian beliau belajar ilmu tarekat dan tasawuf kepada Syekh Abdul Ghani Batu Basurat Bakinang di Kampar, Riau, dan juga bersuluk sehingga mendapatkan ijazah sebagai mursyid tarekat Naqsyabandi. Beliau juga belajar di Mekah Al-Mukarramah pada Tuan Syekh Ali Al-Maliki selama 6 bulan. Para hadirin sekalian, kalau dilihat di dalam sejarah, beliau tidak banyak dapat belajar, tetapi beliau mendapatkan ilmu dengan ilham dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dilihat atau ditinjau dalam segi perjuangan di dalam bidang penyampaian ilmu dan mengajar, Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi terkenal sebagai seorang yang sangat alim dan juga rasih
di dalam berbagai ilmu pengetahuan, terutama di dalam bahasa Arab, usul fiqh dan juga mantiq. Memiliki indra yang kuat dan hafalan yang banyak. Dapat mengemukakan masalah dengan menyebutkan nama kitab dan halamannya serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Beliau mengembangkan agama, mengajar dan berdakwah selama 4 tahun di Sumatera Barat dan 18 tahun di Aceh. Membina sekolah tarbiyah Nubuat Bagaluang Sumatera Barat, menjadi guru besar di Madrasah Islamiyah di Jaho Padang Panjang, mendakwahkan agama di Sumatera Barat dan juga di Riau. Beliau cukup terkenal di masa itu sebagai ulama yang sangat muda dan pintar di dalam berdakwah, sehingga para pendengar penuh perhatian, diam, tenang, seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka. Jubah yang rapi, serban yang bagus di atas kepalanya, rona muka yang memancarkan sinar, lidah yang fasih, suara yang lantang, itu keluar di dalam hati yang bersih untuk memberi kabar gembira dan kabar bertakwa, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, sehingga sangat mempengaruhi umat Islam terhadap penyampaian beliau. Banyak orang-orang maksiat bertaubat dan orang-orang berada di dalam keraguan menjadi yakin, orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai menjadi taat, dan orang yang sesat menjadi terpetunjuk setelah mendengar dakwah beliau. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah beliau kembali ke Aceh pada tahun 1940, beliau membangun pesantren di Pauh Labuhan Haji, membangun juga sekolah tarbiyah Labuhan Haji, dan membangun Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan murid-murid beliau, yaitu Syekh Zakaria Lamaisati dan Syekh Haji Jailani Musa. Murid-murid yang belajar di sana di pesantren Pauh di antara lain Syekh Marhaban bin Syekh Haji Hasan Kurungkali dan beberapa ulama lainnya yang ada di Aceh, yaitu di Aceh Singkil seperti Tengku Haji Abu Haji Zamzam Syam. Kemudian pada tahun 1942 beliau membangun pesantren Darussalam yang sangat terkenal hingga sampai saat ini, yang diteruskan oleh anak-anak beliau. Kebanyakan dari pimpinan pesantren di Aceh menimba ilmu di pesantren Darussalam, baik semasa hidup beliau yang muridnya mencapai lebih 1.000 orang maupun setelah beliau meninggal. Pesantren ini pada awalnya rawa-rawa yang dalam, namun berkat doa beliau, batu keluar dari laut bergunung-gunung sehingga tertimbunlah rawa-rawa yang dalam tersebut. Pada masa itu tidak ada kendaraan pengangkutan, hanya dengan semangat dan kemauan daripada murid-murid serta masyarakat untuk membawa batu-batu tersebut, sebab patuh dan sayang pada beliau sebagai gurunya di dalam membina pesantren ini. Dan juga beliau mengembangkan ilmu tarekat, yaitu pendekatan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Banyak dayah-dayah tarekat yang terbesar di Aceh untuk berubudiyah dengan metode tarekat, sehingga banyak mursyid-mursyid tarekat khususnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Beliau juga mengadakan suluk yang dihadiri oleh ribuan jamaah pada bulan suci Ramadan, pada bulan haji, dan pada bulan Maulid. Di antara lain, murid beliau yang tertua di bidang tarekat, Syekh Haji Adnan Mahmud Bangkongan. Ulama-ulama yang terkenal dari murid beliau di Riau adalah Syekh Aidarus Al-Kamfari, dan juga di Sumatera Barat
ada Syekh Khatib Abu Syamah. Di Palembang ada Ahmad Dimyati. Di Tapanuli ada Syekh Nawawi. Di Medan ada Syekh Syahbudin Kumala. Lebih banyak lagi di Aceh, seperti Syekh Abdul Aziz Samalana, Tengku Abdullah Kanoh Merah, dan lain-lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan Abuya Syekh Mudawari di dalam berorganisasi dan politik. Abuya adalah seorang ulama karismatik yang dikunjungi oleh setiap masyarakat, baik rakyat biasa ataupun pejabat, di mana sebelum kemerdekaan atau setelah merdeka daripada Belanda dan Jepang, sangat menghormati beliau sebab beliau mempunyai pendirian dan sikap yang tegas di dalam menegakkan kebenaran. Abuya juga melatih murid-muridnya sebagai laskar Hizbullah untuk mempertahankan agama dan mempertahankan tanah air di masa kemerdekaan. Beliau tidak pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan organisasi terlarang. Beliau selalu berada di belakang pemerintah sebagai penasehat untuk menegakkan keadilan pada umat. Adalah Presiden Soekarno sangat berterima kasih kepada beliau, sebab beliaulah ulama yang mengembalikan kekuatan pemerintah dengan memberikan gelar pada presiden waktu itu, Ulil Amri Ad-Daruri Bisyakah, pemimpin sementara yang mempunyai kekuatan. Dan juga beliau memfatwakan hukum haram bagi orang yang keluar daripada wilayah pemerintahan yang sah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Abuya Mudawari juga membentuk organisasi PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dengan kawan-kawan seperti Tengku Nyahdiwan, Tengku Usman Pauh, untuk mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab Imam Syafi'i, yang pada waktu itu banyak serangan dan tuduhan yang menghinakan ajaran ini, seperti tidak boleh kenduri pada orang mati, membid'ah dan membid'ah baca samadiyah dan ziarah kubur, terutama pada makam-makam wali-wali Allah dan ulama-ulama saleh, dan juga banyak yang lainnya. Organisasi seperti ini berpusat di Sumatera Barat. Pencetus utamanya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasul di Canduang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk mengurus pendidikan dakwah bermadhab Syafi'i dan beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah, bukan untuk mencapai kedudukan dan pangkat di pemerintahan saja, sebagaimana yang telah kita saksikan pada saat ini. Sebab banyak tokoh-tokoh PERTI dan anak-anaknya tidak diarahkan untuk memahami atau tujuan daripada organisasi PERTI semula hanya untuk kepentingan duniawi saja. Para hadirin, keluarga atau istri dan anak-anak beliau, Abuya Mudawari memiliki 6 orang istri, 3 orang di Sumatera Barat dan 3 orang di Aceh. Umi-umi yang di Sumatera Barat yang pertama yaitu Umi Hajjah Hasimah, yang mempunyai keturunan yang pertama Abuya Muhyiddin Wali, Umi Halimah Wali, Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Marhaban Wali, dan Abuya Rusdan Wali. Dan juga daripada Umi Hajjah Siti Rabi'ah yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abu Ahmad Wali dan juga Abuya Mawardi Wali. Dan juga yang ketiga Umi Supayang. Dengan istri yang ketiga ini Abuya tidak mempunyai anak. Adapun umi-umi yang di Aceh, umi yang pertama yaitu Hajjah Rawdatin Nur yang di Pauh, Pelabuhan Haji. Anak-anak beliau yang pertama Umi Zubaidah Wali, yang kedua Abuya kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali. Yang kedua Umi Hajjah Hasimah, Umi Manggeng. Anak-anak beliau
yang kedua Abuya Nasir Wali, dan yang ketiga Umi Hamidah Wali, dan yang ketiga Umi Hajah Aisyah, Umi Tunom, anak-anak beliau Umi Mariah Wali dan Abu Syekh Abdul Rauf Wali. Sebahagian besar anak-anak beliau mengikuti jejak perjuangan ayahandanya, mengajar, berdakwah, dan memimpin peribadatan dengan membuat dayah dan sekolah pendidikan agama, baik itu di Aceh atau juga di Sumatera Barat. Di dalam segi bergaul dan berakhlak dalam masyarakat, Abuya Syekh Mudawali sangat tawadhu, peramah, baik hati, pemurah, dan berani menegakkan kebenaran. Sebagai istri, anak, murid, teman, sahabat di berbagai tempat menganggap bahwa Abuya lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya. Sebab keahlian beliau di dalam bergaul, mengakui kelebihan orang lain dan melupakan kelebihan dirinya, sehingga orang-orang senang dan tertarik pada beliau. Dengan demikian mudahlah bagi beliau di dalam menyampaikan dakwah dan nampak syiar agama pada waktu itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, di tengah maraknya syiar agama di bawah kepemimpinan beliau, akhirnya beliau jatuh sakit. Setiap orang melihat, merasakan kesedihan dan menangis sebab beliau tetap di dalam mengajar dan beribadah. Pada tahun 1961 beliau wafat pada tanggal 11 Syawal 1382 Hijriah, bertepatan pada hari Selasa pukul 15 WIB, dimakamkan di kompleks pesantren Darussalam yang selalu diziarahi oleh pengunjung dari berbagai daerah sampai saat ini. Di dalam pengamalan dan dakwah untuk umat, Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, beliau menamakan dirinya di dalam kitab miliknya dengan Syekh Haji Muhammad Wali Asy-Syafi'i madhaban wa Asy'ari i'tikadan wa Naqsyabandi masyraban. Maknanya, saya yang bernama Muhammad Wali dalam masalah khilafiyah, hukum fikih, Syafi'i madhab saya, bukan Maliki, bukan Hambali dan lainnya. Dan Ahlus Sunnah yang dibawa oleh Haji Hasan Asy'ari itu i'tikad atau keyakinan saya terhadap Allah dan Rasul. Di dalam tarekat sebagai masyraban atau tempat minum kerohanian yang dibawa oleh Syekh Bahabuddin An-Naqsyabandi, tidak Qadiri dan Syatari dari Abdullah Syatari. Maka oleh karena itu, perbuatan atau pekerjaan anggota saya di dalam peribadatan dan muamalah adalah menurut mazhab Syafi'i. Di dalam ingatan atau keyakinan, dalam mengarungi kehidupan, saya beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ajaran Asy'ariyah, yaitu kita perlu usaha, tapi usaha kita tidak dapat mengubah, mengadakan, dan meniadakan. Dan juga di dalam bersikap atau berkepribadian atau bertarekat, yaitu dengan tarekat Naqsyabandi yang dipelopori oleh Syekh Bahabuddin Naqsyabandi, senantiasa bermurakabah, yaitu keringan hati kepada hadrat ilahi dengan melupakan wujud selain Allah, yaitu bermurakabah ma'iyah la mawjudah illallah. Inilah makna wujud Muhammad itu fana di dalam wujud Allah, sebagai tafsir Aisyari di dalam ayat atau surat Qul Huwallahu Ahad. Orang yang hatinya berjalan, kemauannya berjalan dan berada di hadrat ilahi, itu hilang wujudnya dengan pantulan cahaya makrifat ahaditan dengan sebab bermuraqabah ma'iyah.
Apakah Anda sebagai mursyid dan khalifah paham tentang ajaran tarekat Anda? Maka oleh karena itu Abuya Haji Muhammad Wali Al-Khalidi terlihat bagus di dalam perbuatan, dalam tingkah laku, akidah, dibarengi dengan sikap kepribadian, serta tidak lupa kepada Allah di dalam setiap napas dalam menjalani kehidupan. Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi membuat tulisan yang bernama Permata Intan dan Intan Permata. Itu untuk menerangkan akidah, menulis nazam obat hati untuk fana wujud kita di dalam wujud Allah, dengan memohon supaya kita sampai kepada Dural Hakikah, yaitu gunung hakikat, yaitu satu makam yang tidak ada makhluk pada makam tersebut, dengan istilah lain dinamakan dengan makrifat. Dan juga Abuya menulis kitab fatwa, membahas mengenai dengan hukum syarak dalam masalah khilafiyah, mazhab Imam Syafi'i, dan juga Tanwirul Anwar untuk menyatakan beda antara akidah dengan tasawuf atau dalam pemahaman hakikat dalam kitab bermakrifat, agar terjadi keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Jangan sampai kita bertasawuf atau bertarekat tapi masih terlihat wujud di dalam pengamalan. Padahal tasawuf atau tarekat untuk supaya dapat menghilangkan wujud diri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendakwakan diri kita sebagai murid Abuya Mudawali, maka kita harus dapat mengikuti sunnah beliau sebagaimana yang tersebut di atas. Kalau tidak, maka jangan katakan saya anak atau murid Abuya yang disayangi. Para hadirin sekalian, demikianlah sedikit manaqib atau sejarah singkat kehidupan Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dari tinjauan salah seorang putra beliau, Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, dengan harapan kejanggalan dan kekurangan dapat diperbaiki. Semoga kita semua dapat sebagai anak jasmani atau anak rohani dapat memahami sunnah beliau di dalam kehidupan untuk membawa umat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalam tanda Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.